Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu kembali dan selamat berjumpa lagi melalui audio ini. Dan selama bulan Agustus saya akan menemani saudara, dan saya percaya saudara akan diberkati lewat firman yang saudara dengar, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Saudara yang terkasih, minggu lalu saya berbicara tentang soal iman itu adalah masalah hati, dan hari ini saya akan mau berbicara tentang terobosan pribadi, ya. Terobosan pribadi yang pertama adalah membuat diri kita semakin kuat dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kitab Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang terkasih, kita dalam kehidupan kita perlu untuk belajar mengintrospeksi bibir kita, diri kita, perkataan kita. Apakah kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, memuliakan Allah atau tidak? Saudara yang terkasih, penting sekali untuk menunjukkan rasa syukur kita melalui ekspresi tubuh kita. Dalam Mazmur 103 ayat 1 mengatakan, ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa saudara yang terkasih? Kita manusia lebih sering melihat orang lain yang melupakan kebaikan kita, ya, yang melupakan hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan mereka. Tapi sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kita sering sekali melupakan kebaikan Tuhan yang selalu dilakukannya kepada kita. Sehingga Mazmur Daud ini betul-betul mengekspresikan dan mengatakan dan memerintahkan jiwanya sendiri untuk melakukan dan memberikan kemuliaan bagi Allah. Penting bagi kita untuk belajar bagaimana membawa jiwa kita dan bahkan tubuh kita untuk tunduk pada tujuan Allah. Ya, pada waktu kita introspeksi diri kita akan memastikan bahwa ukuran awan di atas kepala kita. Setiap waktu akan datang sebuah titik di mana sesuatu dalam diri kita akan berubah dan kita tidak lagi melakukan usaha apapun. Pikiran kita, kehendak kita, emosi kita, dan tubuh kita benar-benar dipenuhi dengan keyakinan dari apa yang kita katakan tentang Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana awan di atas kepala kita telah hilang dan menjadi hidup di dalam Allah. Ya, kita harus mengerti bahwa awan tersebut tidak hanya di atas kepala kita, ternyata ada di dalam kepala kita. Ya, ada di dalam kepala kita, bukan hanya di atas kepala kita. Kita telah melakukan kesalahan dengan mengira bahwa dengan memfokuskan diri pada kekurangan kita, ya, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain adalah sikap kerendahan hati. Kita selalu ketika kita dibilangin, ketika kita dinasehatin, ketika kita diingatkan, kita akan angkat kekurangan kita. Kita merasa itu bentuk dari kerendahan hati kita. Salah saudara, itu bukan bentuk kerendahan hati. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu bukan bentuk kerendahan hati. Memfokuskan diri kita pada kekurangan kita bukan bentuk kerendahan hati. Tapi sebaliknya, ya, bukannya memfokuskan diri pada kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita malah fokus terus sama diri kita. Ya, sebenarnya kita sedang bersepakat dengan musuh ketika kita membesar-besarkan kekurangan kita dengan menutupi kesalahan kita.
Kita membesar-besarkan kelemahan kita dengan memojokkan orang lain. Sebenarnya sikap ini adalah sikap di mana kita sepakat dengan trik musuh. Ya, kita sepakat dengan cara musuh yang mencoba menghancurkan kita, yang mencoba menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Saudara yang terkasih, Mazmur Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan hanya melihat bahwa awan itu, masalah itu ada di atas kepala saudara, tapi ternyata ada di dalam diri saudara. Artinya jangan hanya melihat itu, berpikir bahwa dengan memfokuskan diri pada kekurangan kita, memfokuskan diri pada kelemahan kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menyalahkan atau menghakimi atau memojokkan orang lain. Saudara yang terkasih, dalam kitab Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Banyak orang Kristen hanya sibuk mengenai soal makanan dan minuman, tapi lupa soal kebenaran, lupa soal damai sejahtera. Ini bukan soal makan ayam penyet, atau makan terong penyet, atau makan soto Medan, bukan. Ini masalah di mana kita selalu lupa akan kebenaran Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Roh Kudus yang seharusnya selalu meliputi diri kita. Saudara yang terkasih, saya bisa katakan bahwa saya hidup di tengah-tengah di mana saya harus menjadi leader. Dan saya sering sekali introspeksi diri. Oh, ini kenapa bisa terjadi? Ini kenapa bisa terjadi? Ini kenapa bisa terjadi? Dan sering sekali Roh Kudus itu mengajarkan saya, menunjukkan saya kebenaran. Oh, ini cara saya salah. Saya mungkin merasa saya sudah tegas, sudah benar, sudah tepat yang saya sampaikan. Ternyata itu tidak kebenaran. Itu tidak menimbulkan damai sejahtera. Tapi ada juga sisi di mana saya sangat keras, sangat tegas, sangat berpendirian, dan juga saya kadang-kadang pilih diam. Ternyata itu membuat damai sejahtera. Jadi harus mengerti apakah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kita tidak bisa hanya memfokuskan dengan yang ada di kepala kita, dengan kelemahan kita atau dengan kebenaran kita yang kita anggap benar. Wah, ketika kita diingatkan, ketika kita dinasehatin, ketika kita dibilangin, kita mulai bela diri dengan, aku kan kekuranganku begini, aku kan begini, aku kan begini. Kita sudah mulai menonjolkan segala kelemahan kita, semua kekurangan kita, dan kita menganggap itu sedang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih, satu-satunya cara untuk memutuskan sebuah perjanjian dengan suatu tipu muslihat adalah pertobatan. Kita penting sekali bertobat. Ya, paradigma kita harus berubah. Kita perlu berubah. Ya, kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan cara yang sama tapi mengharapkan hal yang berbeda. Kita tidak bisa. Jika kita ingin mengharapkan hal yang besar, kita harus memiliki paradigma yang berbeda. Amin. Pada saat memuji, kita memberi makan pikiran kita dengan kebenaran sifat-sifat Allah sampai hal itu menciptakan suatu perjanjian baru dengan kenyataan surgawi. Ketika perjanjian itu dibuat, kenyataan akan mulai memanifestasikan dalam emosi kita, dalam pikiran kita, dan dalam tubuh kita. Ya, kita mengerti lebih dalam mengapa kita perlu sekali untuk terus belajar Alkitab ketika kita sering introspeksi diri, sering melihat diri kita, sering menenangkan diri kita sendiri, kembali kepada Tuhan, kembali, aku ini ada apa? Nah, makanya dalam Mazmur 9 ayat 3 mengatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saudara yang terkasih, agak aneh kalau ada orang yang bersukacita tapi tidak bersukaria, atau bersukaria tapi tidak bersukacita. Orang sering sekali menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dia tidak bersukacita. Ini sesuatu yang aneh. Harusnya ekspresi ketika kita bersukacita, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber sukacita, seharusnya ekspresi wajah kita terlihat penuh sukacita.
Nah, inilah pertobatan penting sekali. Nah, ketika ini kita buat, ketika ini kita lakukan, ketika ini kita bergerak dari pertobatan seperti ini, maka sebenarnya apa yang kita sepakati dengan musuh kita, yang kita tidak sadari selama ini, dibatalkan, saudara yang terkasih. Hari ini saya percaya saudara semua diberkati. Dan saya yakin saudara kita, yang hati kita yang memang betul-betul ingin dirubahkan Tuhan, setiap firman yang kita dengar, apakah itu seperti mengena ke kita atau tidak, saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Orang yang memberikan hatinya, mendengarkan dan bertobat, akan ada buah-buah yang sangat menyenangkan selalu akan mengikuti hidupnya. Buah-buah yang membuat dia penuh sukacita. Saudara yang terkasih, mari kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang musuh katakan. Kita menyatukan tubuh fisik kita dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita membawa keseluruhannya ke dalam persetujuan dengan kebenaran Tuhan. Dengan melakukan hal ini, kita mengalami suatu prinsip di mana ketaatan jasmani membawa terobosan rohani. Mungkin ini sepertinya suatu kemunduran kecil bagi beberapa kita yang tidak menyukai gagasan atau melakukan gerakan-gerakan, ya. Mungkin kayak agak berat gitu ya. Itu mungkin tantangan buat kita. Tapi mari ketika kita bernyanyi sukacita, mari kita bersukacita. Bersukacita bukan tergantung mood saudara, bukan tergantung situasi hati saudara, bukan juga tergantung apa yang saudara terima atau apa yang saudara bisa lepaskan yang membuat saya senang. Tidak, saudara, ini semua tergantung hubungan kita dengan Allah. Kita yang mempercayai Allah yang luar biasa itu. Dia mengatakan bahwa pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah. Terobosan-terobosan ini penting sekali untuk kita lakukan. Perkuat diri kita di dalam Tuhan. Kita harus melakukan, kita harus bergerak, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa hanya seperti Patong terima, oke Tuhan, aku terima sukacita dari Tuhan, udah. Tapi senyum pun malas. Aku terima sukacita kekuatan dari Tuhan, tapi selalu memperkatakan hal-hal yang melemahkan dirinya. Harusnya kalau kita percaya bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan, perkataan kita itu perkataan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Papa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu senantiasa bagi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.